Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam olahraga. Bertemu lagi dengan Bapak Feli Fadila, mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Mungkin kalian sudah mempelajari materi ini di pertemuan minggu kemarin. Bapak sudah men-share modul pembelajaran tentang kebugaran jasmani di Google Classroom. Jadi Bapak hanya akan sedikit mengulas tentang apa sih itu kebugaran jasmani, intinya kebugaran jasmani. Ditambah lagi sekarang di tengah pandemi COVID-19, bahwa kebugaran badan kita, kebugaran jasmani kita itu sangat diperlukan, karena mau tidak mau bahwa virus tidak akan atau sedikit sekali akan menyerang kepada orang yang memiliki kebugaran yang tinggi. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah di pertemuan sekarang kita bahas sedikit tentang apa itu tentang kebugaran jasmani, lalu tentang bentuk latihannya dan manfaat tentang kebugaran jasmani. Oke, pertama, kebugaran jasmani. Bapak akan membaginya di sini ada 4 komponen yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah fleksibilitas, yang kedua itu kecepatan dan kelincahan, yang ketiga kekuatan, dan yang keempat daya tahan. Untuk fleksibilitas, biasanya kalian itu bisa menemukan kegiatan atau gerakan-gerakan fleksibilitas itu pada saat kalian melakukan pemanasan di awal olahraga. Ada yang namanya pemanasan dinamis dan statis, seperti itu. Lalu untuk kecepatan dan kelincahan, kecepatan itu kita melakukan gerakan atau suatu latihan untuk mengukur kecepatan dari tubuh kita. Lalu kelincahan itu, kalau di kelincahan Bapak akan dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada speed, agility, dan quickness. Speed itu adalah kecepatan, agility itu kelincahan, dan quickness itu adalah aksi reaksi. Jadi speed itu adalah kita melakukan latihan dengan tujuannya untuk kita memiliki kecepatan pada suatu latihan. Lalu untuk agility sendiri adalah kita agar bisa melakukan badan kita itu bisa lincah gitu ya. Jadi kalau misalkan metode latihannya itu mungkin kalian sudah yang mengenal yang namanya zigzag run gitu ya, yang seperti zigzag run, lalu Illinois run dan lain-lain. Lalu untuk quickness itu aksi reaksi. Misalkan di latihan atau di pembelajaran ada yang misalkan guru memberikan latihan, kalau misalkan Bapak sebut angka 1 kalian lari ke kanan, nah, angka 2 lari ke kiri. Nah, itu fungsinya adalah untuk melatih aksi reaksi dari diri kalian masing-masing. Lalu untuk kekuatan, mungkin cenderung pasti kalian berpikir kalau kekuatan itu adalah lebih ke fitness gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kekuatan itu bisa dilatih dengan misalkan melakukan gerakan-gerakan yang ada di tubuh kita. Misalkan kita melakukan sit up, push up, back up, atau naik turun tangga yang menggunakan menopang beban tubuh kita. Jadi tidak perlu melatih kekuatan itu, tidak perlu harus pergi ke gym atau melakukan fitness gitu. Di rumah juga bisa gitu. Karena latihan kekuatan itu bisa dengan beban diri kita sendiri gitu. Lalu untuk daya tahan, mungkin kalian sering melakukannya gitu, daya tahan itu. Misalkan kalian lari di track, misalkan lari 15 menit gitu kan, bulk test misalkan, atau mau kalian sambil jalan-jalan ke gunung misalkan, atau naik lari dikelilingin komplek gitu. Syaratnya daya tahan itu adalah kita berlatih daya tahan itu durasinya lebih dari 30 menit tapi konsisten.
Jadi kalian bisa melakukan lari di track 30 menit konsisten gitu ya. Atau kalau dari jarak itu dari 5.000 sampai 10.000 meter gitu ya. Ada juga yang namanya cross country. Nah, jadi kalian lari ke daerah pegunungan, melewati bukit, ada turunannya, ada naikannya. Nah, itu beberapa versi latihannya. Oke, sekarang itu komponen fisik yang perlu kalian ketahui ya. Kalau kalian mau lebih jelas itu di modul mungkin sudah bisa di banyak lagi bentuk-bentuk latihannya. Lalu sebelum kalian melakukan latihan kebugaran, kalian juga harus mengetahui apakah diri kita itu pada saat melaksanakannya bugar atau tidak. Pak, bagaimana caranya? Simpel sebenarnya anak-anakku. Tinggal kalian ketika akan melakukan latihan ya, kalian cek dulu denyut tadi awal kalian. Pak, caranya gimana? Nah, oke, kalau caranya ada dua metode sebenarnya. Menghitung denyut nadi dengan hitungan dengan waktu, dengan stopwatch atau dengan kalian sendiri, misalkan ya. Misalkan ini, ambil cari denyut nadi kalian itu bisa di tangan ya, atau enggak di leher ya, antara kepala dan badan di leher. Cari denyut nadinya sampai ketemu. Lalu kalian itu mau 15 detik atau mau 6 detik. Kalau Bapak cenderung lebih ke 6 detik karena mengalikannya 6 detik dapat berapa? Misalkan saya dapat 6 detik dapat 7 Pak. Berarti dikalikan 10, 70. Nah, 70 per menit ya, per menit awas 70 per menit. Nah, jadi untuk denyut nadi normal kita itu manusia yang tidak terlatih ya. Kita bicaranya manusia yang kita adalah orang yang bukan terlatih, bukan atlet gitu ya. Itu di 60 sampai 100 denyut nadi per menit. Nah, kalau kita atlet, Pak, kalau saya atlet bagaimana? Saya atlet terlatih, misalkan saya atlet futsal. Saya sering bermain, latihan masih konsisten. Tapi Pak, denyut nadi saya kok di bawah 60, itu berarti kalian memang terlatih. 40 sampai 60 denyut nadi per menit ya, itu bagi yang terlatih. Lalu setelah kalian melakukan gerakan atau melakukan aktivitas fisik, aktivitas kebugaran, misalkan kalian mau jogging, mau sirkuit training, mau melakukan jalan kaki misalkan dengan waktu yang cukup panjang atau mau singkat sekalipun intensitasnya yang cukup sedikit gitu ya. Setelah melakukan selesai kegiatan, kalian melakukan lagi denyut nadi. Kalian harus ingat denyut nadi awal kalian itu ada berapa? Di berapa? Misalkan kalau Bapak tadi 70 misalnya. 70 denyut nadi per menit. Nah, ketika Bapak sudah melakukan denyut nadi orang normal, nanti akan Bapak share ya, untuk pria dan wanita itu pasti berbeda. Nah, misalkan Bapak ketika sudah melakukan aktivitas naik jadi di 110 atau di 120. Nah, berarti Bapak bisa dikategorikan latihan itu bagi Bapak itu sudah cukup ya, sudah cukup berat misalkan. Tetapi kalau misalkan kita melakukan, karena Bapak tadi denyut nadinya 70, kalau misalkan denyut nadi Bapak di bawah 100, berarti latihan itu bisa dibilang biasa-biasa saja, atau bisa dibilang Bapak sudah biasa latihan seperti itu. Nah, lalu tetapi awas, kalau denyut nadi kita lebih rendah daripada denyut nadi awal, ada dua kemungkinan. Yang pertama kita terlatih, atau yang kedua kondisi fisik kita yang memang sedang tidak baik atau kita sedang sakit. Ya, nah itu yang harus dicatat. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan kebugaran, pertama kita melakukan dulu yang namanya pemanasan. Lalu kita tidak ada salahnya untuk mengecek, kita tahu dulu denyut nadi kita berapa. Karena beberapa kejadian yang mungkin kalian sudah tahu bahwa di luar sana banyak yang sering menghiraukan yang namanya keselamatan atau pemanasan di awal sebelum pertandingan atau melakukan kegiatan aktivitas fisik. Akibatnya apa? Yang namanya serangan jantung, mendadak berhenti jantung kita karena
kadar oksigen yang masuk ke jantung itu tiba-tiba terputus. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui dari awal atau kita mendeteksi ya dari awal, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Jadi buat kalian yang akan melakukan kegiatan fisik, kebugaran atau apapun, mau olahraga, mau futsal, mau sepak bola, mau basket, bola voli, apapun, lari, jogging dan apapun, itu kalian harus tahu dulu apakah kondisi badan kita sedang fit atau tidak. Oke? Baik. Sampai di sini mungkin kita sedikit mengulas apa sih Pak sebenarnya manfaat kebugaran jasmani itu gitu kan. Manfaat itu sebenarnya banyak. Tapi Bapak akan mengambil beberapa hal yang paling pentingnya, yaitu adalah meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Lalu yang keduanya meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi. Lalu memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Nah, itu ya mungkin sebenarnya ada banyak, cuma Bapak ambil 3 yang terpenting dulu ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita rajin berolahraga, kita berada dalam kondisi bugar, apapun ya hal-hal yang misalkan kita bisa bilang kita sedang ada sakit atau apa, kalau kita bugar itu kita bisa, si badan memiliki imun tinggi, jadi kita bisa menolaknya langsung gitu. Ya kita bisa menolaknya karena kita kondisi bugar. Beda kalau misalkan kita sering begadang ya, misalkan pola makan tidak diatur, lalu pola tidur juga asal-asalan, ditambah lagi dengan zaman seperti ini, dan bisa dibilang mungkin Bapak yakin beberapa dari kalian mungkin ada yang begadang, lalu misalkan juga pola makannya juga mungkin tidak betul gitu kan ya. Nah, jadi manfaatnya juga adalah dengan kita sering berolahraga, lalu ditambah lagi lebih bagus lagi kalau misalkan ditambah asupan pola makan yang baik dan pola tidur yang betul, maka otomatis kita memiliki hidup yang sehat gitu ya, hidup yang lebih sehat. Pak, pola makan itu yang apa sih yang betul itu? Pola makan itu sebenarnya intinya sampai gini aja buat kalian ya. Kalau kita sudah sering rajin berolahraga, lalu kita sering makan ya yang bergizi gitu ya, lalu diimbangi juga dengan pola tidur yang baik. Nah, untuk pola makannya mungkin mulai dari sekarang nih buat kalian yang misalkan di paginya, Pak, saya mah ada jarang sarapan. Nah, mulai dari sekarang kita ubah yuk. Sarapan itu penting. Nah, sarapan itu penting buat yang namanya mungkin buat otak juga untuk mencerna mencerna ilmu yang masuk ke dalam diri kita. Lalu juga untuk kesehatan tubuh kita. Nah, karena di sarapan itu, sarapan yang baik itu adalah energi untuk kita bisa melakukan aktivitas seharian. Nah, nanti di makan siang, nah, baru itu juga sangat menambah lagi energi gitu, ya. Lalu pola tidur juga yang baik adalah kalian minimal untuk usia kalian 6-8 jam. Tapi Bapak sarankan 8 jam buat kalian. Kurangi dulu nih yang namanya main game berlebihan atau nongkrong-nongkrong, apalagi lagi PSBB nih ya, kita lagi pandemi kayak gini, kurangi dulu nongkrongnya. Mari sekarang kita jaga pola hidup sehat gitu ya. Ditambah lagi kita tambah lagi dengan yang namanya kebugaran, dengan aktivitas fisik yang baik. Pak, kan nggak boleh keluar. Aktivitas fisik tidak bisa dilakukan di rumah. Kata siapa? Sekarang Bapak akan ngambil contoh sirkuit training, ya, contoh latihan ini. Sebenarnya kalau di tengah pandemi, tidak di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya banyak ya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Mungkin kalian yang di sininya ikut ekstrakurikuler olahraga itu mungkin sudah terbantu, seperti misalkan ada futsal, ada basket, ada bola tangan, ada bela diri, lalu ada bola voli, ada yang lain-lainnya gitu ya. Maupun di luar misalkan kalian
misalkan sering renang, sering jogging, sering misalkan olahraga yang Bapak tidak bisa sebutkan gitu, itu sebenarnya bisa gitu kan, itu sangat membantu aktivitas fisik kita. Hanya di tengah pandemi ini Bapak akan memberikan sedikit tipsnya ya. Sebenarnya tipsnya itu banyak sebenarnya, cuman sedikit tips Bapak akan memberikan kalian namanya circuit training. Nah, ini model latihan untuk kebugaran aktivitas ya. Jadi intinya gini, anak-anakku semuanya, bahwa circuit training ini ya sebenarnya ini sering digunakan untuk atlet ya. Beberapa teman-teman kita yang menjadi atlet itu metode latihannya itu circuit training. Jadi circuit training itu mungkin kalian sudah, kalau di pembelajaran kalian mungkin pos-posan lah gitu ya, pos-posan gitu ya. Jadi nama kerennya itu adalah circuit training gitu. Nah, lalu circuit training itu ya, misalkan Bapak akan menggunakan 4 pos, tapi ini tidak terbatas ya. Ini tidak terbatas. Kalian mau 8, mau 7 menit ya, mau 8 pos, 7 pos ya, dengan durasinya misalkan mau per posnya 1 sampai 2 menit, itu tidak ada masalah. Cuman untuk awal nih ya, untuk awal Bapak bagi tip aja sedikit ya. Syaratnya circuit training itu hanya 1. Kalau kalian pos 1 tuh misalkan Bapak memilihnya pos 1 push up, pos 2 skipping, pos 3 plank, pos 4 salteran ya. Jadi kalian kalau membuat program latihan, kalau syukur-syukur kalau misalnya kalian mempunyai halaman yang luas atau ada di rumah kalian yang dekat lapang, kalian bisa menerapkan aktivitas fisik seperti ini misalkan ya. Misalkan pos 1-nya push up, berarti itu lebih ke apa? Itu lebih ke kekuatan tangan, push up ya, tangan. Lalu skipping berarti apa yang lebih dominannya? Otot apa? Tungkai berarti kan ya, karena tungkai yang bergeraknya. Lalu tangan itu kan tungkai dulu. Ketiganya plank. Nah, plank itu kan seluruh ya, semua. Tapi yang paling terasa itu adalah di core kita, core itu, perut itu pasti terasa plank. Lalu yang pos 4-nya itu saturan atau lari bolak-balik ya. Misalkan di sini saturannya bolehlah jaraknya cuma 6 meter gitu ya. 6 meter. Lalu setiap repetisi tiap posnya ya, kita kasih waktu tiap posnya 30 detik. Ya, 30 detik tiap pos. Pos 1 30, pos 2 30. Kalau sudah ke pos 4, kalian boleh ada istirahat misalkan 10 detik. Rest 10 detik. Lalu setelah itu kalian lakukan lagi berikutnya sampai misal contoh ya, mungkin bisa 3 sampai dengan 4 kali repetisi atau pengulangan ya. Jadi 3 sampai 4 repetisi ya. Itu bisa kalian terapkan ya di rumah ataupun di mana saja. Tetapi yang intinya satu, kalian jangan sampai ketika circuit training kalau push up kalian hajar lagi di pos 2-nya itu di misalkan squat jump misalkan. Atau yang tangan lagi nih, apa yang tangannya push up misalkan back up. Nah, jangan dulu dihajar di pos 2. Jadi harus berjenjang. Jadi kalau pos 1-nya lebih ke tangan, pos 2-nya kaki dulu, tungkai, core, baru kaki lagi, gitu ya. Jadi jangan kalian langsung pos 1-nya langsung hajar di push up, pos 2-nya lagi hajar, jangan seperti itu. Oke, baik. Mungkin singkat pembelajaran Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan sering bertemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya dengan lebih kemasan